Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi pencemaran. Sebelumnya, teman-teman pasti sudah tahu pencemaran itu apa sih dan bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Dan masyarakat bisa menyadari bahwa menjaga lingkungan itu sangatlah penting. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Nofrita dengan NIM 20622001 dari Program Studi Tadris Fisika Semester 5 Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Manusia mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Bagaimana caranya? Di antaranya dengan mendirikan pabrik-pabrik yang dapat mengolah hasil alam menjadi bahan pangan dan sandang. Pesatnya kemajuan teknologi dan industrialisasi berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Munculnya pabrik-pabrik yang menghasilkan asap dan limbah buangan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Jadi teman-teman, pencemaran itu adalah proses masuknya zat, energi, makhluk hidup, atau komponen lain ke dalam lingkungan yang dapat menyebabkan perubahan negatif. Akibatnya, kualitas lingkungan menjadi menurun dan tidak mendukung kehidupan manusia, hewan, serta tumbuhan secara optimal. Pencemaran lingkungan menurut Palar tahun 2004, pencemaran lingkungan adalah suatu kondisi yang telah berubah dari bentuk asal pada kondisi yang lebih buruk. Pencemaran lingkungan terjadi karena ulah manusia itu sendiri dan tidak dapat mengolah dan memanfaatkan lingkungan dengan baik, sehingga berdampak kepada kesehatan dan keselamatan manusia. Pencemaran lingkungan dikategorikan menjadi pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran lingkungan bukan sebuah fenomena, tapi fakta. Begitu keluar dari rumah, kita langsung menyaksikan peristiwa pencemaran. Bahkan kadang kita pun mencemari, sadar atau tidak, udara, air, dan tanah tercemar, dan kita hidup di dalamnya. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang sumber pencemaran air terdiri dari dua, yaitu ada sumber langsung dan sumber tak langsung. Sumber pencemaran air dapat berasal dari berbagai aktivitas manusia maupun proses alami yang dapat membawa zat-zat pencemar ke dalam badan air. Berikut adalah beberapa sumber utama pencemaran air. Yang pertama itu ada limbah industri. Limbah yang dihasilkan oleh berbagai industri seperti tekstil, kimia, makanan, dan lain-lain seringkali mengandung bahan kimia berbahaya, logam berat, dan zat-zat beracun yang mencemari badan air. Kemudian yang kedua yaitu ada limbah pertanian. Menggunakan pestisida, herbisida, dan pupuk yang berlebihan dalam pertanian dapat mencemari air. Kemudian yang ketiga ada limbah rumah tangga. Limbah domestik seperti sabun, deterjen, limbah makanan, dan sampah plastik sering dibuang ke saluran air atau sungai. Dan pencemaran dari kendaraan. Pencemaran air juga disebabkan oleh tumpahan minyak dan bahan kimia dari kendaraan yang jatuh ke saluran air saat hujan, terutama di daerah perkotaan yang padat kendaraan. Kemudian pencemaran oleh sampah plastik. Sampah plastik yang dibuang sembarangan, terutama di sungai dan laut, menjadi sumber utama pencemaran air. Plastik tidak terurai dengan mudah, mengotori air dan mengancam kehidupan akuatik. Kemudian ada dampak pencemaran air. Yang pertama itu meracuni air minum, meracuni hewan dan mikroorganisme, dan yang ketiga timbulnya berbagai penyakit pencernaan dan kulit, dan kerusakan ekosistem. Dan ada beberapa pencegahan pencemaran air, yaitu bisa melakukan pengolahan limbah dengan benar, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, pengendalian penggunaan pestisida dan pupuk, dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Kemudian edukasi dan kesadaran lingkungan. Kemudian yaitu ada pencemaran udara, yaitu masuknya zat-zat atau bahan kimia yang berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat merusak kualitas udara, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan membahayakan kesehatan makhluk hidup, termasuk manusia. Zat-zat pencemar tersebut bisa berupa gas beracun, partikel-partikel padat, atau cairan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia maupun peristiwa alam.
Pencemaran udara seringkali terjadi akibat pembakaran bahan bakar fosil, emisi kendaraan bermotor, pembuangan limbah industri, serta pembakaran sampah atau hutan. Pencemaran udara dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama. Yang pertama itu ada pencemaran udara primer. Pencemaran udara primer terjadi ketika zat pencemar langsung dilepaskan ke atmosfer dari sumbernya, seperti asap dari kendaraan bermotor, pabrik, atau pembakaran sampah. Zat-zat pencemaran utama termasuk karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan partikel-partikel debu atau asap. Kemudian yaitu pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara sekunder ini terjadi ketika bahan kimia yang ada di udara bereaksi satu sama lain untuk membentuk zat baru yang berbahaya. Salah satu contoh yang paling umum itu adalah pembentukan ozon di permukaan tanah yang terjadi sebagai akibat dari reaksi antara nitrogen oksida dan senyawa organik volatil yang dipancarkan oleh kendaraan bermotor dan industri. Dan ada beberapa dampak pencemaran udara. Yang pertama itu terganggunya kesehatan manusia, yang kedua rusaknya bangunan karena pelapukan korosi pada logam dan memudahnya warna cat, yang ketiga terganggunya pertumbuhan tanaman, dan yang keempat adanya peristiwa efek rumah kaca yang dapat menaikkan suhu udara secara global, dan yang kelima terjadinya hujan asam yang disebabkan oleh pencemaran oksida dan nitrogen. Dan ada beberapa pencegahan pencemaran udara itu. Yang pertama, mengurangi pemakaian bahan bakar fosil terutama yang mengandung asap serta gas-gas polutan lainnya. Yang kedua, jangan membakar sampah, tidak membakar hutan, dan menanam dan merawat pohon. Pemasangan bahan penyerap polutan atau saringan pada saluran pembuangan asap sebelum dibuang ke udara. Kemudian ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kondisi di mana tanah tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat merusak struktur, kualitas, dan fungsi tanah tersebut. Zat pencemar ini bisa berasal dari berbagai sumber, baik aktivitas manusia maupun proses alami, dan dapat mengganggu kehidupan tanaman, hewan, dan manusia yang bergantung pada tanah untuk sumber daya alam. Pencemaran tanah dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pencemaran kimia, fisik, atau biologis. Ada beberapa penyebab utama pencemaran tanah, yaitu kebiasaan membuang sampah sembarangan, kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri, penggunaan pestisida yang berlebihan, banjir, kebakaran hutan, dan erosi tanah. Dan ada beberapa dampak pencemaran tanah. Yang pertama, terganggunya kehidupan organisme atau terutama mikroorganisme dalam tanah. Kemudian kedua, berubahnya sifat kimia atau sifat fisika tanah sehingga tidak baik untuk pertumbuhan tanaman. Dan yang ketiga, mengubah dan mempengaruhi keseimbangan ekologi. Kemudian ada beberapa cara untuk penanganan pencemaran tanah. Yang pertama itu ada remediasi, yaitu kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu insert atau onsite dan exert atau offset. Yaitu pembersihan onsite adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan offset meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu di daerah aman tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Kemudian yang kedua ada bioremediasi, yaitu proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur atau bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, atau karbon dioksida dan air. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari saya. Jika ada salah kata dan salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.